Yuk, masuk lagi. Bang, ayo. Ayo, Bang. Gimana tadi tanggapannya terkait dengan pemeriksaan dari pihak Polda? Tadi gimana tanggapannya? Sampai jalan aja, sampai jalan aja. Jalan aja di luar. Teman-teman sama keluar ya. Di depan aja. Di depan. Ayo. Di depan aja. Jalan. Ini bukan kita nggak menghargai, di depan aja. Ya Pak, biar apa? Kasihan jalan ya. Mantap. Aduh, kelihatan. Enak juga, nanti hakim lewat ikut lagi. Sini. Ayo, lu siap sama Sienna kan? Ayo backup. Ayo, Bang. Depan aja. Di luar aja, Kang. Di luar aja. Ya. Di depan aja. Nah, boleh. Ini boleh. Pak Rudi izin Pak, sebelah sini Pak ya. Pak Dedi sini, Pak Dedi. Pak. Pak sebelah sini Pak, kosong Pak, sebelah sini. Silakan Kang. Pak sebelah sini Pak. Bang bagi izin Bang sini. Di mana? Sini agak ke sini ke depan. Mundur. Ada sini Pak. Jangan didorong. Siapa dulu nih? Yuk. Pak, tanggapannya Pak. Bagaimana tadi mendengar pihak dari Polda sudah menyampaikan juga terkait dengan sanggahan yang sudah disampaikan oleh pihak kuasa hukum kemarin. Bagaimana tanggapan dari pihak keluarga sang ayah seperti apa? Oke, baik rekan-rekan sekalian, saya selaku kuasa hukum dari Peggy, ya kan. Setelah kami tadi mendengar pra peradilan yang berlangsung ya, baru selesai dari termohon membacakan jawaban, nanti jam 1 akan ada repri dan nanti dilanjutkan pukul 14 adalah duplik. Ada beberapa hal yang sedang justru dibacakan yang kami dengar tadi itu menjadi keanehan buat kami. Justru ini yang sedang kami dari tim terpidana yang lain dari yang 7 ya terpidana yang ada sekarang ditangani oleh kami ya kan. Termasuk dari yang sekarang Peggy berlangsung, kami melihat banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, kan gitu kan. Antara lain kejanggalan-kejanggalannya adalah kesaksian-kesaksian yang dihadirkan sebagai bukti di pra peradilan ini, yang menurut kami justru sedang dipertanyakan oleh kita kan. Prosesnya dari tahun 2016 sampai hari ini, ya kan. Kemudian penetapan Peggy menurut kami juga banyak kejanggalan. Kami konfirmasi lagi kepada ayahnya Peggy barusan, dari tahun 2016 Peggy itu tidak pernah pindah tempat tinggal. Kenapa mesti sulit mencari Peggy selama 8 tahun? Itu pertanyaan yang menurut kami cukup mendalam lah buat kami selaku kuasa hukum gitu kan. Dia nggak pindah-pindah rumah. Kalau alasannya nanti ada hal-hal yang lain, menurut kami juga cukup aneh. Kemudian yang menjadi dasar berikut adalah cukup anehnya buat kami ya, Peggy belum pernah dipanggil menjadi tersangka, ya. Belum pernah diperiksa menjadi tersangka, tiba-tiba dijadikan DPO. Ini kan menjadi keanehan buat kami gitu kan selaku kuasa hukum. Harusnya kan dipanggil dulu menjadi tersangka, mangkir dia, lalu menghilang, barulah dimasukkan ke DPO. Ini menurut hukum acara hukum kita ya secara formil. Ini kami hanya bertanya-tanya saja ada apa gitu kan. Ya tentu karena ini sudah berlangsung dan proses ini sedang berjalan, ya kita ikuti saja lah ya kan. Nah kami selaku kuasa hukum karena kami terkait nih ya kepada upaya hukum yang akan kami lakukan bersama dengan tim dari Pradi ya kan. Kami akan lakukan banyak hal untuk menegakkan keadilan. Itu aja, nggak ada lain-lain. Kami ingin menegakkan, mengembalikan keadilan, mencari kebenaran. Kalau memang di dalam perjalanan nanti kami menemukan bahwa memang mereka ini terpidana yang klien kami ini bersalah, kami pun tidak akan sungkan-sungkan mengakui bahwa mereka bersalah. Tapi bila mana
di dalam perjalanan ini kami menemukan ada ketidakadilan dan salah penerapannya dan kejanggalan-kejanggalan itu ya bisa dijawab. Dan menurut kami sampai hari ini makanya kami memilih dan memutuskan untuk mendampingi, ini belum terjawab dan kami sedang menggali. Itu sebabnya kami hadir. Pak, tanggapan Bapak, Pak. Kemudian dari hasil jejak digital seperti itu, kemudian ditemukan forensik segala macam yang mengidentifikasikan bahwasannya Peggy Setiawan adalah Peggy Peron. Nah ini gini, ini cukup menarik ya. Kalau kita melihat mengikuti perkembangan kasus yang terjadi, di antara 8 terpidana yang satu kan sudah bebas, 7 ini seumur hidup masih di dalam, 1 ini tambah Peron sekarang. Mereka ini didakwa 340 pembunuhan berencana. Ketika didakwa berencana, artinya ada satu waktu tertentu mereka berkumpul bersama merencanakan. Ini harus mencari catat. Kenapa ini penting buat Peggy? Karena ternyata kami dalami yang mengenal Peggy itu, yang mengaku mengenal itu dari para terpidana itu hanya Sudirman, teman SD-nya. Kemudian ada siapa si Teguh. Yang lain tidak kenal. Itu pun katanya menurut pengakuan Teguh sudah sekian tahun dari SD dia sudah nggak bertemu lagi. Kan gitu kan. Kemudian Sudirman pun, mohon maaf, ini sudah lama juga katanya sudah tidak berhubungan. Kapan merencanakannya? Ini kan juga harus kita bertanya ini. Kapan waktunya berencananya? Ya kalau mereka didakwa bersama-sama, lalu mereka tidak pernah saling mengenal, apalagi melakukan perencanaan, di mana terbuktinya unsurnya di dalam hukum formil kita. Ini banyak hal lah yang kami akan bertanya, tapi kita ikuti saja lah. Kita ikuti saja apa yang terjadi, ya kita hargai karena ini sudah proses hukum, tentu kita akan lakukan juga upaya-upaya hukum, kan gitu kan. Apa yang penting buat kami, ya peristiwa Peggy ini di dalam pra-peradilan ini penting buat kami di dalam langkah hukum kami selanjutnya untuk mengajukan PK. Dalam rangka kami akan mengajukan. Nah, sebagaimana rekan-rekan tahu ya, bahwa minggu lalu kami sudah melaporkan ya buat LP untuk Pak Pasren dengan Raffi ya. Nah, dalam waktu berapa dekat minggu depan kami akan laporkan lagi. Ya, kami akan laporkan lagi. Ya, kita uji aja. Kami akan laporkan lagi beberapa orang yang menurut kami keterangannya cukup apa? Janggal. Ya, nanti tunggu aja tanggal ininya ya. Nanti kami akan beritahu gitu kan. Nah, tanggal mainnya gitu kan. Kami ini kan akan cari kebenaran gitu loh. Kami akan laporkan lagi. Nah, kita uji saja gitu kan kebenaran ini melalui jalur hukum. Gitu aja. Pak Didi, Pak sedikit Pak terkait dengan 2016 itu apakah benar Setiawan ini bersama dengan Bapak pada saat di Bandung atau seperti itu? Dari Bandung 2016 sampai 2021. Nah, untuk alamatnya sendiri pihak Polda juga sudah mendapatkan alamat tersebut Pak dari pihak keluarga Pak. Pak Didi, tanggapannya Pak. Tanggapannya terkait tadi dari pihak Polda sendiri. Saya tidak akan menanggapi materi persidangan tadi karena itu bukan ranah saya untuk menilai. Itu adalah ranahnya para pengacara. Kan? Saya ini tugasnya adalah satu, menyajikan setiap keterangan semua pihak dari kanan, dari kiri, bawah, atas, tengah secara objektif sehingga narasinya dibaca oleh publik secara sempurna, tidak menyesatkan dan tidak disesatkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memberikan advokasi sosial bagi warga yang berperkara karena ini bukan pertama saya nangani, terlalu banyak di Garut, di Bandung banyak. Karena orang berperkara itu, satu, dia berhenti dari pekerjaan. Siapa yang ngasih makan pada istrinya? Dua, nggak punya ongkos untuk diperiksa. Yang ketiga, tidak punya ongkos untuk pengacara. Nah kan kita penuhilah, pengacaranya siap, ya kan, nggak diongkosin malah ngongkosin. Kemudian selama dia diperiksa bolak-balik 2 bulan dia nggak bekerja, kita penuhi dapurnya sehingga dia tenang, sehingga duduk di ruang pengadilan itu dia berdoa saja untuk keselamatan anaknya, bukan berdoa besok dapat beras. Nah ini tugas saya karena ini adalah aspek-aspek yang bersifat sosial yang terjadi pada siapapun dan dimanapun. Ya. Oke. Makasih ya teman-teman ya. Pak Didi, Pak berarti yakin dengan konten-konten YouTube itu bisa jadi bukti penguat Pak ya untuk mengungkap? Bukti penguat itu adalah bukan saya yang harus punya keyakinan. Yang harus punya keyakinan adalah hakim, kemudian pengacara, jaksa itu yang punya keyakinan. Dan penyidik. Oke, makasih ya teman-teman ya.
balik lagi ya. Ada itu soal bakal dilaporkan Oh, saya mau dilaporkan. Oleh siapa? ada isunya seperti itu Pak. Ya kalau isu jangan dulu ditanggapi. Nggak usah ditanggapi. Gitu aja Pak repot. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.